Kisah Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang paling terkenal dan dicintai di Pulau Jawa. Beliau dikenal karena pendekatan dakwahnya yang unik melalui seni dan budaya, sehingga Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Jawa kala itu. Asal-usul dan pertobatan Raden Said. Sunan Kalijaga memiliki nama kecil Raden Said, putra dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Sebagai seorang bangsawan, Raden Said awalnya hidup bergelimang harta dan kekuasaan. Namun, hatinya terusik melihat penderitaan rakyat kecil yang kelaparan, sementara para pejabat dan bangsawan hidup dalam kemewahan. Dalam kegelisahannya, Raden Said muda kerap mengambil paksa hasil bumi dari lumbung-lumbung kadipaten dan membagikannya kepada rakyat miskin. Tindakannya ini tentu dianggap sebagai pencurian dan membuatnya diusir dari kadipaten oleh ayahnya sendiri. Raden Said kemudian menjadi seorang begal atau perampok di hutan Jatiwangi. Ia merampok para saudagar kaya, namun hasil rampokannya tetap ia bagikan kepada fakir miskin. Ia yakin bahwa niatnya baik meskipun caranya salah. Suatu hari, saat sedang menanti korbannya, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu wali Songo lainnya. Sunan Bonang mencoba menasehati Raden Said agar meninggalkan jalan hidupnya yang sesat. Raden Said bersikeras bahwa ia berbuat baik dengan menolong orang miskin. Tetapi Sunan Bonang menjelaskan bahwa niat baik harus diiringi dengan cara yang baik pula. Untuk meyakinkan Raden Said, Sunan Bonang menunjukkan kesaktiannya mengubah buah aren menjadi emas. Kagum dengan karomah Sunan Bonang, Raden Said meminta untuk menjadi muridnya. Sunan Bonang pun bersedia, namun dengan satu syarat: Raden Said harus menjaga tongkatnya di tepi sungai hingga ia kembali. Raden Said kemudian bertapa di pinggir sungai selama bertahun-tahun, menunggu Sunan Bonang. Ia berdiam diri begitu lama hingga tubuhnya ditumbuhi lumut dan dedaunan. Dari peristiwa inilah ia mendapat julukan Kalijaga, yang berarti penjaga kali atau sungai. Dakwah melalui seni dan budaya. Setelah masa pertapaannya usai, Raden Said diangkat menjadi murid dan diberi nama Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai wali yang paling akrab dengan kebudayaan Jawa. Strategi dakwahnya sangat unik dan efektif, yaitu dengan menggunakan media seni dan budaya yang sudah ada di masyarakat. Beberapa media dakwah Sunan Kalijaga yang terkenal antara lain wayang kulit. Beliau tidak mengharamkan pertunjukan wayang, melainkan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita-cerita pewayangan. Wayang yang semula hanya menceritakan epik Hindu, diubah alurnya dan disisipi ajaran tauhid, akhlak, dan syariat Islam. Bahkan, beliau menciptakan tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang menjadi simbol rakyat jelata dengan nasihat-nasihat Islam. Gamelan. Sunan Kalijaga juga memanfaatkan gamelan sebagai pengiring dakwah. Beliau menciptakan lagu-lagu atau tembang-tembang dolanan dan tembang macapat yang berisi ajaran Islam seperti lir-ilir dan gundul-gundul pacu. Tembang-tembang ini mudah dihafal dan dinyanyikan oleh masyarakat sehingga pesan Islam tersebar luas. Adat istiadat. Sunan Kalijaga tidak serta-merta menghapus adat istiadat Jawa, melainkan mengadaptasinya. Beliau memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam tradisi lokal, seperti pada upacara grebek maulud, sekaten, dan lainnya. Hal ini membuat Islam tidak terasa asing, justru membaur dengan kehidupan sehari-hari. Peninggalan dan pengaruh Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai arsitek Masjid Agung Demak, di mana beliau turut serta dalam pembangunannya, khususnya pada salah satu tiang utama masjid yang terbuat dari serpihan kayu atau soko tatal.
Beliau juga diyakini sebagai perancang busana tradisional Jawa dan beberapa seni ukir. Wafatnya Sunan Kalijaga diperkirakan pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Kisah Sunan Kalijaga mengajarkan kita tentang toleransi, kebijaksanaan, dan pentingnya berdakwah dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks masyarakat. Beliau membuktikan bahwa agama dapat menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensinya, justru memperkuat akar-akar keimanan.